Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Uni Rosi dari Padang, Sumatera Barat. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, kali ini saya mau membahas sedikit tentang pruning atau pemangkasan sulur buah naga untuk pembentukan batang induk atau primer. Nah, tujuannya itu agar buah naga kita itu nantinya bisa berbuah cepat dan lebat. Nah, penasaran? Tonton terus ya. Nah, teman-teman, setelah kemarin itu kita berhasil menumbuhkan sekian banyak tunas-tunas baru, sekarang saatnya untuk pruning atau pemangkasan sulur-sulur yang udah tumbuh itu, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Tujuan kita pruning atau pemangkasan itu adalah agar nantinya buah naga itu bisa cepat berbuah dan lebat, seperti itu, karena nutrisinya itu fokus ke atas saja gitu, nggak ke samping-samping juga, seperti itu. Nah, untuk pruning buah naga itu nggak hanya tunas-tunas barunya aja teman-teman. Jadi nanti misalkan ada yang udah nyampe ke ban sulurnya itu, yang satu yang kita pelihara itu udah nyampe di ban. Nah, pucuknya itu juga sebaiknya dipangkas gitu, karena di sana nanti kita bisa mengatur sulur-sulur sekunder atau yang untuk pembuahan nantinya, seperti itu. Nah, seperti ini misalkan ya teman-teman, ini udah bisa kita pangkas pucuknya ini, seperti itu. Nanti tujuannya kita pangkas itu selain agar batang induk atau primernya itu bisa lebih cepat tua atau lebih cepat matang gitu ya, juga agar lebih mudah untuk mengatur sulur-sulur baru yang tumbuh. Nah, ini kebetulan dia numbuhnya cuma satu aja nih teman-teman, jadi langsung lurus saja ke atas. Akarnya juga udah mulai nempel ke sini. Nah, tujuan pengikatan batang buah naga itu ke tiang itu adalah agar dia nanti nempelnya benar-benar nempel teman-teman. Jadi akarnya itu nanti bakalan ini di tiang gitu, bakal nempel di tiangnya. Nah, ini yang udah dipangkas. Nah, maksudnya seperti itu ya teman-teman ya, pemangkasannya itu. Nih kan udah nyampe di sini, nanti kita pangkas bagian ini. Nah, untuk tunasnya itu nanti bakalan tumbuh di samping-sampingnya itu. Nanti kita pelihara lagi mana yang bagus, mana yang kan ada juga yang kerdil gitu ya. Nah, yang kerdilnya itu juga nanti kita pangkas, seperti itu. Nah, ini misalkan kayak gini nih teman-teman ya. Itu kan ada dua. Nah, sebaiknya itu mana yang nih, yang sebelah kiri kan nyamping gitu ya. Nah, itu diikat lagi ke tiang seperti itu. Nah, ini udah lumayan umurnya 2 bulan ya teman-teman ya. 2 bulan. Nah, seperti ini sebaiknya segera dipangkas. Tunas-tunasnya nanti akan tumbuh di bagian samping kiri, samping kanan gitu. Jadi agar kita lebih enak buat ngatur apa ya ibaratnya. Jadi dia nggak gampang berat ke kiri atau ke kanan gitu, biar lebih seimbang. Jadi kalau naganya itu seimbang, kemungkinan untuk robohnya itu juga semakin kecil, seperti itu. Nah, ini udah hampir nyampe. Kalau ini belum dipangkas ya teman-teman ya, kita tunggu. Nah, ini dikit lagi baru dipangkas ujungnya. Nah, nih kayak gini nih kan tumbuhnya di tengah ya teman-teman. Biasanya kalau saya yang tumbuh di tengah seperti ini, bagian atasnya ini kan bibitnya lumayan panjang ya. Nah, bagian atasnya ini saya potong, tunas barunya ini diikat lagi ke tiang. Kenapa tunas di bagian atasnya ini saya potong? Itu agar misalkan kalau nggak dipotong nanti bisa tumbuh lagi nih tunas-tunas baru di bagian atas, seperti itu. Karena tunas baru itu dia numbuhnya setiap ada duri itu, kalau dia ini bisa tumbuh aja gitu, bagian bawah, bagian atas, samping, kiri, kanan gitu.
Makanya untuk meminimalisir pertumbuhan tunas-tunas baru, bagian atasnya saya potong. Nah, yang ini yang dipelihara, yang ini. Nah, yang ini dipelihara, nanti diikat lagi ke tiang. Nah, nanti diikat lagi ke tiang. Nah, akar-akar baru nanti bakalan tumbuh. Seperti itu, dia nempel di tiang. Jadi makanya kenapa dari awal saya bilang tiang naga itu harus yang benar-benar kuat, yang benar-benar kokoh gitu ya. Karena naga itu berat, teman-teman. Nah, ini kita ikat, tempelin lagi ke tiang gitu. Jadi ini benar-benar nempel nantinya. Seperti itu. Ini ikatnya talinya pendek ya, kurang nggak cukup. Tapi maksa buat ngikat. Harusnya yang panjang. Nah, jadi di sini tuh buat ngikat naga itu ada yang pakai tali rafia, ada yang pakai kain perca gitu ya. Kalau saya lebih memilih tali rafia ini karena kan dia lama-lama lapuk ya, jadi nggak perlu repot lagi buat buka lagi gitu. Kalau pakai kain itu kalau musim hujan dia basah banget gitu. Takutnya saya itu nanti kalau pakai kain-kain bekas itu jadi sarang jamur juga gitu, teman-teman. Makanya saya lebih pilih pakai tali rafia. Nah kayak gini nih, teman-teman. Ini kebetulan dia tumbuhnya cuma satu, langsung ke atas gitu. Jadi langsung nempel, akarnya juga udah banyak gitu. Nah, kayak ini juga nih udah sampai ke tiang ya, udah nyampe ke ban, ini dipotong, dipangkas bagian atasnya. Tuh akarnya, teman-teman. Jadi nanti kalau naganya itu udah semakin berumur ya, semakin tua, akarnya itu bisa segede jempol kaki. Gede banget, kuat banget seperti itu. Nah, ini saya pangkasnya itu enggak, ini 2 hari yang lalu nih saya pangkas bagian atas. Ini udah mulai tumbuh tunas tapi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nih bagian sini udah mulai kayak mau tumbuh tunas baru. Nih yang bagian sini. Nanti coba ada satu lagi yang udah ada tumbuh tunasnya. Nah, yang kayak gini nih, teman-teman. Jadi bagian atasnya ini kan udah saya potong. Nah, untuk tunasnya itu dia bisa tumbuh di bagian kanan, bagian kiri, bagian atas ini ya. Nah, bagian bawah ini juga dia nanti bakalan tumbuh lagi tunas-tunas baru. Jadi nanti kita bisa pilih dan pelihara tunas mana yang kita selamatkan gitu ya. Yang kita pelihara deh. Nah, ini akarnya juga udah mulai nempel di tiang. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, untuk pemangkasan di masa vegetatif dalam pembentukan batang induk atau primer agar buah naga kita itu nantinya bisa berbuah dengan lebat dan cepat gitu ya. Nah, pemangkasan yang kita lakukan itu adalah yang pertama di bagian tunas-tunas baru yang muncul. Kemarin kan kita udah tumbuhin tunas-tunasnya itu yang banyak gitu ya. Nanti kita pilih mana yang sehat dan bagus gitu. Setelah kita pangkas yang itu, kan udah ada satu nih tunas yang bakalan kita jadiin batang induk atau primer gitu ya. Nah, nanti setelah dia nyampe di ban, kita pangkas lagi di bagian atasnya. Nah, tujuannya kita pangkas di bagian atas itu adalah agar cepet matangnya, cepet tuanya yang batang induknya tadi gitu. Terus juga agar pertumbuhan sulur-sulur baru untuk sulur sekunder atau yang untuk pembuahan nantinya lebih cepat juga, seperti itu. Nah, terus juga nanti kalau ada sulur-sulurnya itu yang nggak nempel di tiang, itu coba diusahakan ditempel di tiang ya teman-teman ya. Nah, ini yang kemarin itu kan saya udah kasih pupuk susulan yang pertama ya, yaitu MPK 1616 dan SS. Setelah itu digemburin di bagian perakarannya. Nah, minggu kemarin itu saya kasih lagi nih pupuk Ponska sama pupuk kandang teman-teman. Jadi tujuannya itu
agar pupuk kandangnya itu nanti biar tanahnya ini bisa lebih gembur gitu. Nah, biar lebih gempur gitu ya teman-teman ya. Jadi akarnya itu lebih leluasa buat gerak gitu kali ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sekian dulu dari saya ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar budidaya buah naga. Terus kalau ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu, jangan sungkan, silahkan langsung di kolom komentar. Terus juga jangan lupa di like gitu ya, di subscribe agar ya channelnya bisa berkembang seperti itu. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.